Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam juga kepada orang tua siswa yang mendampingi siswa belajar di rumah. Perkenalkan, nama saya Mundir SPD. Saya mengajar bidang studi matematika kelas 7. Dan tugas tambahan saya sebagai urusan kurikulum. Berikut ini akan Bapak kasih sedikit penjelasan kepada anak-anak sekalian bagaimana cara belajar yang efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar yang memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa tips belajar yang efektif antara lain, yang pertama dan yang paling utama adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia dan makhluk yang beragama, kita wajib berdoa sebelum mulai belajar dan sebelum mulai melakukan pekerjaan yang lain. Karena kita ingin mendapat keridhaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara belajar yang efektif yang nomor 2 adalah mendengar penjelasan guru dengan baik. Ini seringkali kita lihat anak-anak kalau belajar langsung di sekolah atau belajar daring di rumah, kadang-kadang kurang mendengar penjelasan dari guru. Sehingga nanti ilmu yang didapatkan itu adalah sepotong-sepotong. Maka dari itu, dengarlah penjelasan dari Bapak dan Ibu guru dengan baik. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak Ibu guru dengan baik, ajukan pertanyaan. Ini cara belajar efektif yang ketiga. Jangan malu mengajukan pertanyaan. Karena dengan malu mengajukan pertanyaan nanti kamu gagal paham. Apapun yang kurang jelas yang ibu guru jelaskan, jangan malu-malu untuk bertanya. Jangan takut sama guru. Guru itu nggak perlu kamu takuti. Guru itu adalah yang perlu kamu hormati. Dan Bapak Ibu guru pasti akan memberikan penjelasan yang sedetil-detilnya. Yang ketiga, kerjakanlah latihan. Latihan itu merupakan suatu alat ukur ketercapaian proses pembelajaran. Jadi setelah proses belajar berlangsung, kamu sudah mendengarkan dengan baik, kamu sudah mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu guru akan memberikan latihan. Dalam latihan itu, kerjakanlah latihannya dengan mandiri, efektif, dan jujur. Karena itu akan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Apabila kamu mendapat nilai di atas KBM, berarti kamu sudah tuntas dalam kompetensi dasar atau pokok bahasan pelajaran tersebut. Cara belajar efektif yang selanjutnya adalah membuat perencanaan pembelajaran. Jadi kamu di rumah harus membuat perencanaan pembelajaran sendiri. Misalnya di sekolah sudah ada jadwal belajar. Hari Senin apa saja, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kamu di rumah juga membuat jadwal belajar kamu sendiri. Dan saran Bapak di sini yang paling bagus jadwal belajar kamu di rumah itu, pengalaman Bapak itu, kalau malam antara pukul 20 sampai pukul 21, dan paginya setelah kamu sholat subuh itu antara pukul 6, pukul 5.30 sampai jam 6. Setelah kamu susun jadwal belajar kamu, udah itu kamu hindari cara belajar yang efektif selanjutnya adalah serius dan tekun.
Jadi jadwal yang sudah kamu susun tadi, malam antara pukul 20 sampai pukul 21, pagi antara pukul 5.30 sampai pukul 6, nah, kamu harus tepati. Jangan kamu menunda-nunda. Begitu datang sampai jam 20, oh saya harus belajar, langsung belajar. Habis bangun pagi, habis sholat subuh, habis mandi, oh ini udah jam 5.30, saya harus belajar. Jadi belajar dengan serius dan tekun. Selanjutnya, cara belajar yang efektif adalah hindari belajar berlebihan. Ini udah bukan rahasia umum lagi. Anak-anak Bapak semuanya biasanya kalau 2 hari mau ulangan, apakah itu ulangan tengah semester, apakah itu ulangan akhir semester, malamnya, besok hari Senin ujiannya 2 mapel agama PKN, malamnya dari jam 8 start belajar menghafal sampai jam 2 sampai jam 3, sehingga besoknya kamu akan kelelahan, kamu akan ngantuk, dan apa yang kamu belajar tadi malam sedikit pun tidak ada di kepalamu. Selanjutnya, cara belajar yang efektif adalah cukup istirahat, makan yang seimbang, dan sedikit bermain. Jadi kamu pulang sekolah, misalnya di sekolah udah habis masa belajar, atau di rumah secara daring udah habis belajar, kamu istirahat. Kita ini minimal harus tidur 1 hari 1 malam itu 8 jam. Dan makan makanan yang berimbang. Karena kamu udah kelelahan, kalau kamu ditambah kurang istirahat lagi, kamu asik main game lagi, kamu asik main HP lagi, sehingga besok kamu tidak konsentrasi, badanmu letih, matamu ngantuk, akhirnya belajarmu tidak efektif. Selanjutnya, cara belajar yang efektif adalah kamu pilih salah satu eskul di sekolah. Kalau di SMP Negeri 9 Batam, ada eskul wajib pramuka dan ada eskul pilihan seperti futsal, volleyball, drum band, hadroh, PMR. Kamu pilih satu eskul yang kamu sukai supaya kamu mendapat ilmu pengetahuan yang mungkin tidak kamu dapati di tetap di eskul di sekolah. Bapak ulangi, ada yang wajib yaitu eskul pramuka, ada yang nggak wajib drum band, hadroh, volleyball, futsal, PMR. Jadi kamu pilih salah satu eskul yang kamu sukai sehingga kamu akan mendapat pengetahuan di luar jam wajib belajar. Cara belajar yang efektif selanjutnya adalah belajar kelompok. Kamu harus sering belajar kelompok. Kenapa? Karena dalam belajar kelompok tersebut, kamu akan belajar bersama teman-teman sekelas atau teman-teman yang sebaya. Sehingga kamu dengan leluasa bisa bertanya dan kamu juga bisa mengeluarkan pendapat kamu. Belajar efektif yang selanjutnya adalah pilih lokasi dan situasi yang kondusif. Jadi kalau di rumah, kamu kalau mau belajar, pilih tempat yang aman dari kebisingan orang di rumahmu. Kalau kamu belajar di tempat lain, cari tempat yang tidak ada suara bising, tidak ada kendaraan bermotor. Kamu cari tempat yang aman, yang adem, sehingga kamu bisa konsentrasi penuh dalam belajar. Bapak rasa itulah beberapa tips cara belajar yang efektif yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi Bapak sendiri dan bagi kamu semuanya. Kalau ada kesalahan itu semuanya datang dari Bapak sendiri, dan kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup SMP 9 Batam.